Pemirsa, Presiden Joko Widodo menegaskan saat ini pemerintah tengah melakukan finalisasi untuk memutuskan penerapan PPKM darurat yang berlaku di Pulau Jawa dan Bali. Di sisi lain, otoritas pasar modal masih optimis bisa mencapai target pencatatan IPO hingga akhir tahun ini. Ya, pemirsa, nanti akan kami sampaikan lebih lanjut informasinya terkait dengan top headline kita di hari ini. Dan saat ini kita akan mencoba langsung saja diskusi di hari ini bersama dengan narasumber kami yang sudah bergabung pada pagi hari ini dengan Bapak Angelo Michel, CEO Amta. Selamat pagi Pak Angelo. Pagi Mas Fajar, apa kabar? Apa kabar Pak Angelo? Baik, sudah vaksin belum? Wah, sudah. Alhamdulillah. Gimana Pak Angelo sendiri? Sama. Aman sudah ya, semoga selalu sehat ya Pak ya, beserta keluarga. Pak Angelo, sebelum kita berbicara lebih jauh terkait dengan strategi bertahan, bagaimana kemudian di semester kedua menyikapi market yang ada sampai dengan saat ini, saya ingin menanyakan terlebih dahulu reviewnya dari market hingga hari kemarin Pak Angelo. Indeks kita masih berhasil ditutup positif, tapi adakah kemudian isu atau sentimen utama yang masih menjadi driver bagi market domestik kita? Baik. Sebetulnya pada tanggal 27 Mei, di sini ada pembelian signifikan besar ya di pasar modal kita, yang menghasilkan pendakian juga cukup signifikan. Tapi setelah itu ada pullback ya, dan koreksi, yang itu memang sebetulnya hal yang biasa terjadi. Dan IHSG ini sudah dua kali tiba di area demand, di sekitar 5.900-an. Dan ini diharapkan menghasilkan rebound yang signifikan, sehingga market akan rally melanjutkan uptrend-nya. Tapi kalau kita melihat di chart intraday 30 menit, ada resisten yang cukup kuat yang harus dilewati. Ini di sekitar 6.036 sampai 6.075. Nah, itu harus ditembus, baru rally-nya bisa lebih lancar. Kalau tidak berhasil ditembus, ya indeks bisa koreksi lagi. Demikian, Mas Fajar. Oke, jadi ada level-level yang tadi akhirnya bisa menjadi konfirmasi untuk kemudian laju dari indeks harga saham gabungan sendiri. Tapi sebetulnya secara general Pak Angelo melihat perjalanan IHSG kita di 6 bulan kemarin begitu ya, di semester 1, ini apa saja catatannya Pak Angelo? Adakah kemudian selain tadi ya dalam beberapa hari terakhir ada pergerakan yang cukup signifikan, tapi dalam 6 bulan ini apa yang bisa kita baca dan disimpulkan juga, mungkin pemirsa juga ingin mencatatnya Pak Angelo, bagaimana kemudian nanti persiapan untuk semester kedua ke depannya? Dalam 6 bulan memang sudah terjadi bearish yang cukup dalam, tapi kita lihat ada area demand yang cukup kuat berhasil menahannya. Nah sekarang nih, yang kedua kali area demand ini menahan bearish ini, dan kita berharap ini berhasil menahan untuk mendorong indeks kembali ke uptrend. Nah kalau betul-betul kembali ke uptrend, target pertamanya itu di sekitar 6.450-an. Berapa Pak? Sorry Pak. 6.450. 6.450, oke. Ya, kalau uptrendnya berhasil mulai ya. Oke, 6.450-an jika uptrendnya memang berhasil. Tapi melihat 6 bulan kemarin masih sesuai ekspektasi atau tidak nih Pak Angelo dengan kalkulasi sebelumnya? Masih, karena harga berhasil ditahan oleh area demand. Kalau area demand ini tembus, nah itu baru kita sangat prihatin ya dengan pasar modal. Oke, akhirnya berarti nanti kita tunggu kembali bagaimana kemudian uptrendnya bisa berlanjut atau tidak. Tapi sekali lagi untuk kemudian mengkonfirmasi laju uptrend sendiri, level-level terdekat yang harus kita perhatikan di mana tadi Pak Angelo? 6.036 sampai 6.075. Oke, baik. Di level-level tersebut kita perlu perhatikan bagaimana kemudian laju dari indeks harga saham gabungan. Sementara kemarin memang penutupan indeks di 5985.489 atau naik 0,61%. Nilai transaksinya ini 12,673 triliun rupiah dan kembali diwarnai oleh net sell ternyata 422,75 miliar rupiah. Kalau kita lihat dari pergerakan kemarin, apa kemudian yang bisa kita lihat juga Pak Angelo? Net sell-nya besar sekali, tapi transaksinya juga tidak kalah besar begitu ya, bahkan lebih dari 12 triliun rupiah. Ya, berarti kita masih tetap harus lebih selektif ya dalam memilih saham, karena uptrend-nya ini belum confirm. Nanti kalau sudah 6075 di break, kita bisa lebih leluasa dalam membeli saham.
Oke, jika memang tadi sudah di break bisa lebih leluasa untuk membeli sahamnya sendiri. Lagi-lagi saya ingin juga melihat ataupun bertanya soal reviewnya di semester 1 kemarin sebelum kita menuju ke semester kedua. Adakah kemudian sektor-sektor yang cukup outperform atau justru underperform dari pengamatan Pak Angelo? Nah, untuk sektor-sektor sayangnya saya belum mengamati. Saya lebih mengamati ke individual saham. Oke, saham per sahamnya mungkin ada beberapa yang memang bisa kita jadikan catatan Pak Angelo? Saya sudah siapkan ada 4 ya. NATO, BRIS, ERA, dan Amor. Oke, Arto, BRIS, ERA, dan satu lagi? NATO. Oh, NATO, oke. Ya. BRIS, Ya. ERA, dan Amor. Oke, yang terakhir apa Pak Angelo? Sorry. Amor. Oke, baik. Amor ya. Ada 4 saham yang nanti juga bisa kita ulas sama-sama, termasuk juga mungkin ini bisa menjadi saham rekomendasi ataupun saham pilihan dari Pak Angelo. Tapi melihat kondisinya sampai dengan saat ini, apakah kemudian investor masih cukup gamang melihat indeks harga saham gabungannya sendiri, Pak Angelo, terutama di tengah lonjakan kasus COVID-19 yang ternyata tiba-tiba pasca kemarin mudik lebaran, kemudian akhir-akhir ini kita juga selalu mendengar pertambahan kasus yang luar biasa tinggi, ada kegalauan tidak yang terlihat di market? Kelihatannya begitu ya, makanya terjadi pullback yang cukup dalam meskipun berhasil ditahan oleh area demand-nya ya. Jadi ya memang ada pengaruh sih. Demikian Mas Fajar. Oke, jadi ada pullback di sana, ada pengaruh meskipun memang masih harus kita lihat kembali. Tapi minatnya dari asing dan juga domestik masih cukup balance kah? Atau akhirnya memang lagi-lagi asingnya masih cukup mendominasi sehingga pergerakannya bisa satu hari positif, kemudian bisa negatif kembali? Secara umum sebagian besar pelaku pasar masih belum berjualan ya. Jadi mungkin masih sekedar take profit sehingga terjadi koreksi, tapi untuk berjualan besar yang menghasilkan bearish belum terlihat tanda-tanda. Oke, masih belum ada terlihat yang begitu signifikan begitu ya. Tadi catatannya terutama hingga perdagangan di kemarin. Lantas untuk semester kedua ke depannya, ini tema kita hari ini Pak Angelo, strategi bertahan di semester kedua untuk para investor. Nah, apa yang kemudian harus kembali diperhatikan atau bahkan diwaspadai terkait dengan laju indeks dan juga saham-sahamnya di 6 bulan ke depan? Lebih ke arah kalau kita melihat saham-saham pilihan atau yang kita mau tinjau itu hati-hati dengan selling pressure yang besar karena itu pasti tidak kuat untuk ditembus mengingat indeks ini masih belum confirm untuk uptrend ya. Jadi kita harus selektif. Carilah saham-saham yang demand power-nya masih cukup besar sehingga kalau misalnya indeks turun untuk menekan ya saham-saham itu masih bisa bertahan. Oke. Ya, contohnya 4 saham tadi itu contoh. Oke, contohnya 4 saham tadi begitu ya, ada NATO, BRIS, ERA dan juga Amor. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Tapi akhirnya targetnya sendiri untuk 6 bulan ke depan selain tadi ada resisten-resisten yang diperhatikan, adakah kemudian target-target berikutnya atau target yang mungkin akhirnya sudah di-adjust atau disesuaikan melihat kondisi terkini, Pak Angelo? Kelihatannya kita masih harus tunggu pastikan 6450 itu apakah berhasil ditembus atau enggak. Karena itu cukup besar itu kekuatan resistennya. Jadi kita harus tunggu di situ dulu, Mas Wajar. Oke, 6450 kita tunggu terlebih dahulu, itu resistennya terlihat cukup besar begitu ya indikatornya untuk kemudian nanti bisa menjadi level konfirmasi ke posisi-posisi berikutnya pemirsa, terutama dalam 6 bulan ke depan. Baik, ini kemudian dari strategi yang bisa kita terapkan begitu ya dan juga bisa menjadi saran bagi para investor. Ada saham-saham yang kemarin juga masuk dalam deretan top gainers begitu ya dan juga top net sell karena kemarin memang sell-nya cukup besar 400 miliar rupiah. Ada Bank BRI net sell 117,3 miliar, kemudian Telkom 105,7 miliar, Bank BCA 96,3 miliar dan Tower 47,6 miliar. Saya ingin bertanya ke 4 saham ini. Pak Angelo, ada Bank Rakyat Indonesia yang kemarin naik 1,03% meskipun di sisi yang sama, net sell-nya 117,3 miliar. Apa yang bisa kita lihat dari BBRI? Coba kita cek ya di chartnya secara teknikal. Kalau kita melihat dari sini jelas bahwa memang selling pressure masih dominan. Jadi kita belum bisa berani untuk memutuskan ikutan di saham ini. Kita harus tunggu dulu sampai level 4170 ini ditembus ke atas, nah itu baru kita bisa memastikan ada demand yang cukup kuat untuk mengangkat harga. Oke, tapi apakah sudah cukup oke performanya dalam 6 bulan terakhir untuk BBRI sehingga akhirnya masih layak untuk kita nantikan tadi level-level tadi? Kelihatannya
kurang ya. Kita harus tunggu sampai area demand power ini berhasil untuk menahan penurunan. Selama 6 bulan terakhir kita lihat konsolidasi lalu dia agak bearish ya, sampai dikembali di level di mana demand ini akan berusaha untuk menahan penurunannya. Kalau dia tembus, nah itu yang saya bilang tadi akan memprihatinkan. Waduh, akan memprihatinkan. Ini menjadi alert tersendiri atau menjadi peringatan tersendiri, atau akhirnya ada level stop loss begitu yang bisa disetting dari sekarang untuk para pemirsa yang memang mungkin masih menahan saham BBRI sampai dengan saat ini, Pak Angelo? Betul, stop loss terakhir itu di 3770 ya. Harus hati-hati dengan level itu. Kalau itu ditembus, lebih baik pindahkan ke saham lain. Oke, stop loss 3770. Kemarin BBRI di 3940. Ini berarti tidak terlalu jauh lagi begitu ya posisi BBRI dari level stop loss tadi. Baik, itu untuk BBRI, pemirsa. Semoga Anda bisa menjadikan referensi. Tetap keputusan kembali kepada Anda. Kemudian ada Telkom yang juga terkena net sell kemarin, Pak Angelo, 105,7 miliar rupiah, terkoreksi 0,32%. Bagaimana kemudian untuk Telkom performanya sejauh ini? Kelihatannya semenjak tanggal 24 itu sudah nggak bagus ya bagi Telkom karena kelihatan selling pressure confirm cukup besar. Demand power-nya kita lihat tidak sebesar selling pressure-nya, jadi kelihatannya memang ini bisa berlanjut turun. Jadi harus hati-hati nih bagi yang pegang Telkom, pertimbangkan untuk pindah ke saham lain. Wow, pertimbangkan untuk pindah ke saham lain. Berhati-hati untuk Anda yang memegang Telkom. Level-levelnya harus diperhatikan, termasuk juga mungkin apabila ada stop loss-nya, Pak Angelo? Sudah lewat stop loss ini. Sudah lewat ya? Sudah lewat stop loss, jadi kita memang harus pertimbangan untuk ya pindahkan. Di 3220 itu sudah 3220. spotnya, tapi sudah ditembus ya. Oke, 32